Gimana rasanya kalau orang yang ditugaskan buat mereformasi sebuah lembaga, malah diancam sama lembaga itu sendiri? Nah, itulah yang bakal kita bedah hari ini. Lewat pengalaman Pak Mahfud MD menghadapi korupsi sistemik yang udah mengakar di Indonesia. Semuanya dimulai dari sini, dari sebuah peringatan yang, jujur aja, ngeri banget. Seorang jenderal polisi bilang ke Pak Mahfud, hati-hati Pak, Anda bisa dihabisi. Ini bukan sekedar omong kosong, ini sinyal bahaya yang nyata buat siapa aja yang berani ngusik sistem yang udah nyaman. Dari situ muncullah julukan yang dalam banget, seorang perawan di sarang penyamun. Metafora ini benar-benar pas buat gambarin betapa susahnya tugas beliau, sendirian mencoba membersihkan sistem dari dalam. Pertanyaannya, emang separah apa sih kerusakannya? Oke, jadi masalah utamanya itu ada di kepolisian. Udah bertahun-tahun keluhan masyarakat soal institusi ini tuh kayak kaset rusak, muter itu-itu lagi, itu-itu lagi. Masalahnya jadi kronis, bukan lagi sekedar kasus-kasus kecil. Dan keluhannya pasti udah gak asing lagi buat kita semua kan? Mulai dari pungli, kasus hukum yang bisa dibeli, backingan buat tambang ilegal, sampai rekrutmen yang lebih mentingin siapa kenalanmu, bukan apa kemampuanmu. Polanya ya begini terus, di mana-mana dari tahun ke tahun. Nah, ini nih bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Menurut Pak Mahfud, polisi itu sebenarnya sadar betul sama semua masalah ini. Laporan internal mereka itu isinya sama persis dengan keluhan kita di luar. Terus, kalau mereka udah tahu, kenapa kok nggak ada yang berubah? Jawabannya, ternyata bukan karena mereka nggak sadar. Akar masalahnya, kata Pak Mahfud, jauh lebih dalam dari itu. Politik. Politik udah meracuni seluruh sistem penegakan hukum. Kuncinya ada di kalimat ini. Kalau mau benerin hukum, politiknya dulu yang harus dibenerin. Coba deh kita lihat proses pemilihan Kapolri. Ini contoh paling jelas. Prosesnya udah bukan lagi soal nyari kandidat terbaik, tapi udah jadi ajang transaksi politik. Para calon lobi-lobi partai, tukar-menukar uang dan janji, dan akhirnya yang kepilih bukan yang paling jago, tapi yang koneksi politiknya paling kuat. Dan yang parah, penyakit di level atas ini tuh kayak racun yang netes ke bawah, nyebar kemana-mana. Dari rekrutmen sampai promosi, semua kena imbasnya. Sampai ada istilah kuota tambahan buat meloloskan calon-calon titipan yang nggak kompeten, yang nantinya jadi aparat di lapangan. Praktik memelintir hukum kayak gini tuh ternyata ada namanya, legalisme otokratis. Ini istilah yang dicetuskan Pak Mahfud puluhan tahun lalu. Simpelnya gini, ini adalah seni memakai hukum untuk membuat yang salah jadi kelihatan benar, melindungi yang kuat, menjerat yang lemah. Jadi kalau sistemnya udah separah ini, terus solusinya apa dong? Buat Pak Mahfud, jawabannya cuma satu, dan ini nggak bisa ditawar-tawar, integritas pribadi. Saya tidak akan menyentuh urusan uang. Prinsip sesederhana ini jadi benteng pertahanannya. Beliau menolak total buat ngurusin anggaran, sebuah langkah yang radikal banget di pemerintahan. Dengan begitu, beliau bisa fokus ke kebijakan tanpa ada godaan korupsi sedikit pun. 1 miliar rupiah. Itu jumlah uang yang pernah ditawarkan ke beliau. Cuma buat mengatur satu putusan kasus waktu beliau jadi hakim konstitusi. Dan yang nawarin itu pihak yang berperkara, bukan beliau yang minta. Coba bayangin godaan segede itu datang terus-terusan. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa. Di satu sisi, tawaran miliaran rupiah terus berdatangan. Di sisi lain, setelah pensiun dari jabatan-jabatan paling basah, beliau bahkan nggak punya uang 100 juta rupiah buat beli sepetak tanah kecil. Kisah ini udah bicara lebih banyak dari sekedar kata-kata. Kisah Pak Mahfud ini jadi teladan yang wow banget ya. Tapi ini juga sekaligus melahirkan satu pertanyaan besar yang bikin khawatir soal masa depan kepemimpinan di negara kita. Dulu, kampus itu ibarat kompas moral bangsa. Pak Mahfud mengenang zaman bintang-bintang kampus, para intelektual yang gak takut bersuara, yang jadi panutan. Tapi sekarang, rasanya suara-suara kritis dari kampus makin sepi ya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Kalau institusi udah nggak bisa dipegang dan keberanian moral makin luntur, terus siapa yang akan mengawasi para pengawas? Di dalam sistem yang seolah dirancang untuk merusak, di mana integritas jadi benteng terakhir, siapa lagi yang mau dan berani maju?